Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang eksponen ya, bab pertama dari matematika peminatan kelas 10. Oke, di sini kita diberikan sebuah persamaan eksponen, ditanya berapa nilai x yang memenuhi. Oke, sambil kita tulis nanti sifatnya ya. Nah, sifat-sifat yang pertama yang akan digunakan di soal nomor 1 ini adalah sifat eksponennya. Nah, kalau seandainya kita punya 1/a, nah ini sifatnya adalah jadi A pangkat min 1. Ya, tapi nanti kalau seandainya ada A, 1/a pangkat, umpamanya pangkat N ya. Nah, makanya jadi A pangkat minus N. Jadi kalau 1/, pangkatnya jadi negatif. Nah, kemudian nanti kalau ada pangkat, umpamanya A pangkat M, kemudian dipangkatkan kembali. Nah, jadi pangkat dipangkatkan, maka muncul bentuk perkalian. Jadi A pangkat M dikali dengan N. Ya, M dikali N. Nah, kemudian nanti kalau dari soal ini nanti akan ada bentuk pembagian ya. Jadi A pangkat kalau dikali A pangkat ya. Jadi ini bentuknya akan menjadi penjumlahan. Ya, pangkatnya jadi dijumlah. Kalau ada perkalian dari bentuk A pangkat ya. Kalau perkalian jadi penjumlahan, maka nanti pembagian ya, A pangkat dibagi dengan A pangkat M dibagi dengan pangkat N, maka dia akan menjadi pengurangan. Jadi M pangkat yang atas dikurang pangkat yang bawah. Nah, seperti ini. Nah, coba kita terapkan untuk soal nomor 1 ini. Kita punya 1/5. Nah, 1/5 ini akan menjadi ya, 1/5 akan menjadi 5 pangkat min 1 ya. Kemudian dipangkatkan lagi dengan x minus 2,5 ya. 1/2 itu sama aja dengan 5/2. Nah, ini sama dengan 125. Kalau kita bikin 5 pangkat, ini hasil dari 5 dipangkatkan 3 ya. Dibagi dengan 5 pangkat 4 min x. Nah, seperti ini. Diakarkan itu artinya dipangkatkan dengan setengah gitu ya. Karena kalau akarnya sebenarnya ini akar dari pangkat 2 di sini ya. Jadi 1/2. Nah, kita gunakan sifat pangkat dipangkatkan. Jadi 5 pangkat min 1 dipangkatkan x min 5/2. Jadi tinggal kita kali min 1 dengan x min 5/2. Maka akan kita peroleh 5 pangkat min kali x, jadi min 1x atau min x saja. Min 1 kali min 5/2 jadi plus 5/2. Nah, seperti ini ya, ruas kirinya. Nah, ruas kanan, di sini ada pembagian 5 pangkat. Jadi kita gunakan sifat yang terakhir. Ya, jadi 5 pangkat 3 ya, dibagi, berarti dikurang pangkatnya, dikurang 4 minus x. Nah, seperti ini. Semuanya dipangkatkan setengah nantinya. Nah, kalau yang bagian kiri sudah sederhana, jadi nggak usah diapa-apakan. 5 pangkat min x plus 5/2. Nah, ini sama dengan kita sederhanakan bagian yang pangkat ini. Ya, 3 dikurang 4 min x ya. Jadi 5 pangkat 3 dikurang 4 min 1 ya, min dikurang min x ya, dikali ya, min dari min x jadi plus x. Nah, seperti ini. Semuanya dipangkatkan setengah. Nah, ini nanti kita akan gunakan sifat pangkat dipangkatkan ya. Pangkat M dipangkatkan N. Yang ruas kiri biarkan saja, min x plus 5/2 pangkatnya. Nah, yang ruas kanan jadi 5 pangkat min 1 tambah x dikali setengah. Nah, jadi 5 pangkat min 1 kali setengah jadi min setengah. X kali setengah jadi plus setengah x. Nah, seperti ini. Nah, masuk ke bentuk persamaan eksponen ya. Jadi kalau kita punya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kesimpulannya adalah fx akan sama dengan gx. Ya, asalkan bilangan dasarnya sudah sama-sama A, maka nanti hasil tinggal pangkatnya sama gitu ya. Fx sama dengan gx. Nah, kita di sini punya bilangan dasarnya sama-sama 5. Jadi kesimpulannya adalah ya tinggal kita ambil pangkatnya saja. Yang kiri pangkatnya min x plus 5/2. Nah, yang ruas kanan pangkatnya min setengah tambah setengah x. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kumpulkan di ruas kiri jadi min x dikurang min setengah x ya, min x
dikurang setengah X akan sama dengan yang nggak ada X nya dikumpulkan di kanan, jadi min setengah min 5/2 ya, seperti ini. Maka ruas kiri akan kita peroleh min X minus setengah X jadi minus 1 dikurang setengah, jadi minus 3/2 X sama dengan minus setengah min 5/2 jadi min 6/2 ya. Nah, kita tulisnya min 6/2 dulu deh ya. Nah, ini kalau kita kali 2 ruas, nah 2 coret sama-sama ya. Nah, maka kita punya ruas kirinya min 3x, ruas kanannya min 6, sehingga x nya adalah min 6 bagi min 3. Nah, dapatlah nilai x nya yang memenuhi adalah sama dengan 2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1, kita pilih opsinya yang B ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. 16 pangkat dikurang setengah pangkat ya. Oke, kita perhatikan 16 pangkat. 16 dengan 0,5 sama-sama bisa dijadikan 3 pangkat ya. Sama-sama kita jadikan bilang dasar 2. Nah, coba saya tuliskan di sini 16 pangkat 0,125. 0,125 sama dengan 1/8 ya. Dikurang 0,5. 0,5 itu 1/2. Dipangkatkan 0,5 jadi 1/2 juga ya. Nah, seperti ini. Oke, masing-masing kita jadikan 2 pangkat ya. 16 ini tidak lain adalah 2 pangkat 4. Ya, 16 itu 2 pangkat 4. Dipangkatkan 1/8. Dikurang setengah. Setengah ini adalah 2 pangkat min 1. Ya, dipangkatkan setengah. Biarkan saja setengah. Yang ini aja ya, jadikan 2 pangkat. Oke, ketemu dengan sifat pangkat dipangkatkan kembali ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan 1/8, maka jadi perkalian 4 dikali 1/8 ya, jadi 4/8 atau setengah ya, 4/8 atau setengah. Dikurang 2 pangkat min 1 dipangkatkan setengah ya, 2 pangkat min 1 dipangkatkan setengah, jadi perkalian pangkat min 1 kali setengah jadi min setengah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tuliskan, maka akan kita peroleh 2 pangkat setengah ini tidak lain adalah akar 2 ya, dikurang 2 pangkat min, karena pangkatnya minus. Nah, bentuknya akan menjadi 1/2 pangkat setengah ya, karena bentuknya min. Oke, jadi akar 2 dikurang 1/akar 2. Nah, 1/akar 2 ini bisa dirasionalkan penyebutnya ya, kita tulis di sini aja. 1/akar 2 dirasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2 ya, maka akan kita peroleh 1/2 akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 2 ya, jadi 1/2 akar 2. Nah, jadi 1/akar 2 ini setara nilainya dengan 1/2 akar 2, atau tulisnya setengah akar 2 dibacanya ya. Jadi akar 2 dikurang setengah akar 2. Nah, koefisien dari akar 2 yang paling depan koefisiennya nggak ada, artinya 1 ini kalau nggak ada angka di sini ya. Jadi 1/2 dikurang setengah akar 2. 1 dikurang setengah, 1 kurang setengah adalah setengah ya, dari akar 2. Nah, maka jawabannya adalah setengah akar 2 untuk soal nomor 2 ya. Kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sama pertanyaannya, nilai X yang memenuhi persamaan ya. Nah, kita perhatikan nih bilangan dasarnya 1/4 dan 2 ya. 1/4 dan 2 ya, maka agar biasa kita samakan ya, kita bikin 2 pangkat ya. Masing-masing ruas kiri 2 pangkat, ruas kanan juga 2 pangkat. Idenya seperti itu. Oke ya, 1/4 kita mulai, 1/4. Nah, 4 ini kan kita tahu 2 pangkat 2 ya. Jadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat minus 2 ya. Ini 1/4 2 pangkat minus 2 dipangkatkan X min 1 ya, sama dengan 2 pangkat 3X min 1 diakarkan 3. Nah, karena diakarkan 3 maka jadi per 3 gitu ya. Atau aslinya sebenarnya ya, aslinya sebenarnya dia dikurung, karena diakarin 3 maka jadi pangkat 1/3 ya. Jadi kalau kita punya A akar N umpamanya ya gini, maka jadilah A pangkat 1/n ya, bentuknya seperti itu sifatnya. Oke, kita kembali ke soal ya. Bentuk pangkat dipangkatkan akan menjadi perkalian sifatnya ya, pangkatnya dikali. Jadi 2 pangkat min 2 dikali X min 2 jadi minus 2X min 2 kali min 1 jadi plus 2
Nah, pangkatnya jadi min 2x tambah 2. Nah, ini juga dikali ya, karena pangkat dipangkatkan 2, pangkat 3x min 1 dipangkatkan sepertiga. Nah, maka jadi 2 pangkat 3x kali sepertiga jadi 1x atau x saja, min 1 kali sepertiga jadi min sepertiga. Nah, pangkatnya jadi seperti ini. Nah, karena bilangan dasarnya ruas kiri sudah sama, ya, 2 pangkat sama dengan 2 pangkat, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Ruas kiri pangkatnya min 2x tambah 2. Nah, ruas kanan pangkatnya adalah x min 1 per 3. Nah, kita kumpulkan yang ada x-nya di kiri jadi min 2x min 1x atau min x sama dengan minus 2 min 1 per 3. Nah, ruas kirinya jadi minus 3x, ruas kanan min 2 min sepertiga. Min 2 ini sama dengan min 6 per 3 ya, min 6 per 3 dikurang sepertiga jadi minus 7 per 3. Nah, seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh nilai x nya ya, akan sama dengan minus 7 per 3 dibagi min 3 ya, atau dikali min sepertiga gini ya. Nah, maka kita peroleh x nya adalah min kali min sama dengan plus 7 kali 1 7 per 3 kali 3 9. Ya, jawabannya adalah 7 per 9 untuk soal nomor 3 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nah, di sini kita diberikan x pangkat 3 per 2. Nah, ini sama dengan y pangkat min 3 per 2 dikali z pangkat 3 per 4. Pertanyaannya berapa z-nya? Oke, karena z ada di kanan, maka kita bacanya itu dari kanan sama dengan kiri kita aja ya misalnya. Jadi ini y pangkat min 3 per 2. Nah, sebentar. Y pangkat minus 3 per 2 dikali dengan z pangkat 3 per 4. Ini sama dengan ruas kirinya adalah x pangkat 3 per 2. Jadi hanya merubah dari pandang aja, ruas kanan kita tulis di kiri, ruas kiri tulis di kanan. Nah, pertanyaannya adalah z sama dengan ya. Gimana cara biar z sama dengan? Maka kita hilangkan y-nya ya. Kita pindah ruas istilah anak sekarang ya. Pindah ruas jadi karena perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi z pangkat 3 per 4 ya, ini sama dengan x pangkat 3 per 2 dibagi dengan y pangkat min 3 per 2. Nah, karena dibagi dengan y pangkat, nah z pangkat 3 per 4 akan sama dengan x pangkat 3 per 2 dikali, nah kalau kita punya 1 per a pangkat m, ini akan sama dengan a pangkat min m ya. Tapi kalau kita punya 1 per a pangkat min m, maka akan sama dengan a pangkat m. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ketemu dengan y pangkatnya 1 per y pangkat min 3 per 2. Kalau kita jadikan pembilang, maka jadi y pangkat, nah, pangkatnya jadi positif ya, karena dipindah ke bagian pembilang yang tadi di penyebut. Jadi pangkatnya 3 per 2, enggak minus lagi. Nah, ini bentuk z pangkatnya. Tapi pertanyaan bukan z pangkat 3 per 4, pertanyaannya z pangkat 1 ya, pertanyaannya z pangkat 1. Maka agar menjadi pangkat 1, nah ini idenya baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama kita pangkatkan minus 3 per 4 ya, karena 3 per 4 pangkat 3 per 4 4 per 3 ya, biar jadi pangkat 1 ya. Jadi ruas kiri maupun ruas kanan kita pangkatkan 4 per 3 ya, karena 3 per 4 dikali 4 per 3 adalah 1 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan ruas kiri z pangkat 1. Nah, ruas kanan jadi x pangkat 3 per 2 dipangkat lagi 4 per 3 jadi dikali 4 per 3. Nah, sementara yang y juga demikian, y pangkat 3 per 2. Nah, dipangkatkan lagi berarti dikali dengan 4 per 3. Nah, seperti ini. Maka kita punya z pangkat 1 ya, nggak usah ditulis kalau pangkat 1, sama dengan x pangkat 3-nya coret ya, ini juga 3-nya coret, tersisa 4 bagi 2. Jadi x pangkat 2 dikali y pangkat 4 per 2 juga 2. Nah, inilah bentuk z sama dengan ya. Jadi ternyata z sama dengan x kuadrat kali y kuadrat. Maka kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 4 ya. Oke, jadi 5 pangkat x kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 1.
karena di ruas kiri 5 pangkat, maka ruas kanan juga usahakan kita jadikan 5 pangkat ya. Kita tuliskan di sini 5 pangkat, yang kiri x kuadrat dikurang 3x plus 2 sama dengan 1. 1 ini kalau dijadikan 5 pangkat ya tidak lain dan tidak bukan adalah 5 pangkat 0 ya, karena sifatnya adalah a pangkat 0 ya sama dengan 1 berapapun a-nya ya, berapapun a-nya asal a-nya enggak 0 ya. Jadi berapapun a-nya kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, kita perhatikan ruas kiri dan kanan sudah sama-sama 5 pangkat. Ya, 5-nya kita hilangkan, maka kita ambil hanya pangkatnya saja. Jadi ruas kiri x kuadrat minus 3x tambah 2 sama dengan ruas kanannya 0 pangkatnya. Nah, karena pertanyaannya berapa nilai x, maka tinggal kita faktor untuk mendapatkan x-nya. Nah, x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0 difaktorkan menjadi, nah, cari dua bilangan yang dikali hasilnya 2 dijumlahkan min 3 ya, dikali hasilnya 2 dijumlahkan min 3 ya, tidak lain adalah min 2 dengan min 1 ya. Nah, sehingga dapatlah x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2, dan yang kedua adalah x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Maka kita punya solusinya adalah x-nya kalau enggak 1, 2 ya, 1 atau 2. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. 3 pangkat ya, 3 pangkat x kuadrat min 3x tambah 2 ditambah 3 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 10. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, saya tulis ulang soalnya nih ya. 3 pangkat x kuadrat minus 3x tambah 2 ya, tambah 2 ditambah 3 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 10. Kita perhatikan pangkatnya sama, x kuadrat min 3x, ini juga x kuadrat min 3x. Ya, bedanya di plus 2, maka plus 2-nya kita hilangkan. Ya, idenya dengan cara kita urai menjadi perkalian 3 pangkat 2. Karena perkalian pangkat jadi tambah ya. Jadi kalau seandainya kita gabungkan lagi jadi 3 pangkat x kuadrat min 3x tambah 2 ya, karena perkalian pangkat menjadi tambah. Jadi idenya gitu ya, biar pangkatnya sama yang kiri dan yang kanan ya. Oke, nah di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kita hitung ya, hasilnya adalah 9. Jadi kita punya 9 dikali 3 pangkat x kuadrat min 3x ditambah ya, kita taruh di depan 3 kuadratnya hasilnya 9 ditambah 3 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 10. Nah, biar mandangnya lebih enak kita umpamakan lah ya. Walaupun nggak diumpamakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita umpamakan P sama dengan 3 pangkat x kuadrat min 3x. Ya, ini ya. Jadi yang ini udah kita misalkan P. Ya, maka kita dapat bentuk persamaan ini menjadi 9P ditambah 1P atau P saja sama dengan 10. 9P tambah P adalah 10P ya, sama dengan 10. Nah, maka dari sini kita dapatkan hasilnya adalah P-nya sama dengan ya 10 bagi 10 alias 1. Nah, gitu ya. Jadi kita cari P dulu. Walaupun sebenarnya di sini kita bisa langsung jumlah ya. 9 dikali 3 pangkat tambah 3 pangkat. Jadi sama dengan 10 kali 3 pangkat juga boleh. Sama dengan 10. Nah, jadi dapatlah P sama dengan 1. Kembalikan lagi, P itu apa? Tadi P itu adalah 3 pangkat x kuadrat min 3x. Sama dengan 1. Nah, karena kiri sudah bentuk 3 pangkat, maka 1 kita jadikan 3 pangkat. 1 ini tidak lain adalah 3 pangkat 0. Nah, yang tadi ya. Jadi A dipangkatkan 0, ya berapapun A-nya, itu hasilnya 1. Ya, kecuali A-nya nggak 0 ya. Nah, itu untuk soal nomor 6. Ya, kita lanjutkan, kita tinggal ambil pangkatnya saja. Maka kita dapat x kuadrat minus 3x sama dengan 0. Untuk mendapatkan x-nya kita faktorkan jadi x dikali x min 3. Maka dapatlah x yang pertama 0, x yang kedua adalah 3. Ya, maka jawabannya 0 atau 3 untuk soal nomor 6. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan berikut yang benar, pernyataan yang benar. Oke ya. Yang A kita punya apakah benar? Yang A kita cek dulu. Akar pangkat 3 dari 7 atau 7 pangkat sepertiga ya, karena kalau akar jadi seper pangkatnya, dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, ini akan sama dengan 7 pangkat 4/3 karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian ya, sepertiga kali 4 adalah 4/3.
Apakah dia sama dengan akar 7? Ya. Akar 7 itu sama dengan 7 diakarin 2 ya. Jadi 7 pangkatnya 1/2. Apakah sama 4/3 dengan setengah? Tentunya nggak sama. Jadi yang A salah ya. Kemudian yang B, kita punya pernyataan akar 2 tambah akar 3 apakah sama dengan akar 5? Ya, apakah penjumlahan akar akan berbentuk dalam akar ditambah 2 tambah 3? Nah, coba kita cek. Akar 1, akar dari bilangan kuadrat ya. Akar 1 ditambah dengan akar 9. Apakah dia akan jadi akar 10? Ya, akar 1 1 ya. Akar 9 3. Akar 10 kan enggak 4 ya. Ya, ini harusnya sama dengan akar 16 ya, karena 4 sama dengan akar 16. Di sini akar 10. Jadi enggak sama ya. Nah, jadi ini pernyataan akar 2 tambah akar 3 sama akar 5 ini enggak sama. Ya. Enggak sama. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, akar 196 adalah bilangan rasional. Oke, kita tahu bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya, atau pecahan. Akar 196 hasilnya bisa dicari adalah 14. Nah, 14 bisa dibikin 14/1. Bisa juga 28/2 ya, dan seterusnya. Maka 196 akarnya adalah termasuk bilangan rasional ya. Jadi yang C benar. Tapi coba kita cek lagi ya yang lain. Yang D, V adalah bilangan rasional. Apakah V bisa dinyatakan bentuk A per B? Nah, V ini nggak sama ya dengan 22/7. Kalau 22/7 hanya pendekatan saja. Pendekatan. Jadi nilai pendekatan bukan nilai aslinya. Aslinya tuh nilai V itu adalah 3,14 titik dan seterusnya. Aslinya nilai P itu 314 titik seterusnya. Nggak sama dengan 22/7 ya. Jadi emang yang mendekati 22/7 tapi nggak sama persis gitu ya. Jadi nomor D ini salah, harusnya P ini adalah bilangan irasional karena nggak bisa dinyatakan bentuk pecahan. Kemudian yang E, bilangan rasional termasuk bilangan real. Oke. Ya, kita harus tahu bilangan real terpecah menjadi 2. Yang pertama adalah rasional, bentuk pecahan A per B. Yang kedua adalah irasional. Irasional adalah nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, nggak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, contohnya adalah yang irasional akar ya. Akar C, dimana C-nya bilangan kuadrat. Ya, jadi yang nggak bisa dibentuk A per B atau pecahan, nah namanya bilangan irasional ya. Contohnya akar 3, nah itu irasional. Akar 7 itu irasional ya. Ya, sisanya yang bisa dibikin pecahan ya A per B. Nah, itu namanya rasional. Jadi bilangan rasional termasuk bilangan real. Nah, jadi untuk nomor 7 ini jawabannya 2 yang benar, C dan E ya untuk soal nomor 7. Oke, ya kita lanjutkan ke soal nomor 8. Saya tulis ulang soalnya ya, langsung dalam bentuk pangkat ya. Kalau kita perhatikan ini 3, kemudian 27, 243 sama-sama bilangannya bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat ya. Pertama 3, ya jelas 3 pangkat 1. 27 adalah 3 pangkat 3 ya. Dipangkatkan oleh 2x min 1. Nah, 3 pangkat 3 27 ya, dipangkatkan lagi dengan 2x min 1. Kemudian diakarin. Nah, diakar 2 artinya dibagi 2 pangkatnya, gampang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya A pangkat M diakarin ya, akar N katakanlah, maka dia akan menjadi A pangkat M per N, gampangnya gitu ya. Nah, di sini pangkatnya 2x min 1 diakarin 2 ya. Kalau nggak ada angka berarti angka 2 maksudnya. Jadi pangkatnya 2x min 1 per 2. Nah, ini untuk ruas kiri, ruas kanannya adalah 1/243 ya. 1/243 saya tulis di sini. Ya, 243 ini adalah 3 pangkat 5 ya. Bisa dihitung 3 pangkat 2 9 ya, dikali 3 lagi 27, dikali 3 lagi 81, dikali 3 lagi 243. Jadi 3 pangkat 4. Karena 1 per maka jadilah 3 pangkat min pangkatnya ya. Pangkat min 5. Nah, maka ini jadinya 1/243 adalah 3 pangkat min 5. Nah, diakarkan 3, jadi langsung per 3 gitu ya. 3 pangkat 5 per
3 dipangkatkan dengan 3x. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke ruas kiri, kita sederhanakan. Jadi 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat, ini karena bentuknya pembagian, jadi boleh langsung ya, 3 kali 2x 6x, 3 kali min 1 jadi min 3 ya, karena pangkat dipangkatkan jadi perkalian, masih dibagi 2 ya, jangan lupa. Sama dengan 3 pangkat min 5/3 dipangkatkan 3x, jadi 3 pangkat. Nah, 3-nya bisa langsung kita coret ya, karena perkalian. Jadi 3 kali sepertiga habis, jadi min 5 kali x, pangkatnya jadi minus 5x. Nah, seperti ini. Nah, ruas kiri di sini ada bentuk pangkat dikali pangkat ya, 3 pangkat kali 3 pangkat. Jadi bentuknya adalah penjumlahan ya. Jadi pangkatnya tinggal jumlah 1 ditambah 6x min 3 per 2 pangkatnya ya, sama dengan 3 pangkat min 5x. Nah, karena sudah sama-sama 3 pangkat, di kiri 3 pangkat, di kanan 3 pangkat, 3-nya kita bisa hilangkan, ambil pangkatnya saja. Jadi ruas kiri 1 tambah 6x min 3 per 2, nah pangkatnya ya. Ruas kanan pangkatnya minus 5x. Oke, kita akan mencari berapa x-nya. Oke, langkah pertama kita kali 2 kedua ruas. Kita kali 2 kedua ruas, maka 1 dikali 2 adalah 2. 6x min 3 per 2 dikali 2, 2-nya habis ya. Ya, jadi 6x min 3 saja. Sama dengan min 5x kali 2, jadi minus 10x. Nah, sampai di sini kita tinggal kumpulkan yang ada x-nya, kumpulkan di ruas kiri. Maka kita peroleh 6x tambah 10x, jadi 16x. Sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3, 2 pindah ruas jadi minus 2. Maka dapat kita jadi 16x sama dengan 1 ya, 3 kurang 2. Maka x-nya adalah 1 per 16. Nah, ini adalah nilai x yang memenuhi untuk soal nomor 8. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 8.